Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Anggrani dari kelas 03 SIDP 002 dengan NIM 211010700140. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, dan berkat ridhonya lah kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Ceramah kali ini akan membahas tentang upaya menghindari SARA untuk meminimalisasi konflik antar umat beragama. Indonesia tentunya memiliki keberagaman suku, etnik, adat, agama, dan bahasa, di mana ada lebih dari 3.000 suku bangsa dan lebih dari 200 bahasa daerah. Agama di Indonesia juga beragam, di mana agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu hidup bersama dalam satu negara yang luas ini. Maka dari itu, Indonesia memiliki julukan negara pluralisme dengan berbagai budaya, agama, dan bahasa yang disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki potensi untuk timbulnya kasus SARA. SARA adalah singkatan dari kata suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali konflik SARA ini terjadi di tengah masyarakat Indonesia yang beragam. Karena itu, sebagai warga Indonesia, kita harus memahami pencegahan konflik SARA. Mengapa konflik SARA harus dicegah? Karena ini bisa menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah contoh-contoh pelanggaran HAM berupa kasus SARA di Indonesia. Konflik antar agama di Ambon yang terjadi pada 1999, pertumpahan darah di Ambon pada tahun 1999 oleh kelompok agama Kristen dengan agama Islam yang berhasil memakan banyak korban. Sejak zaman kolonialisme Belanda, aristokrasi di Ambon memanglah beragama Kristen. Kemudian, setelah kemerdekaan NKRI pun mereka juga berkuasa baik di bidang ekonomi maupun pemerintahan atau politiknya. Tapi sering berjalannya waktu, mayoritas Kristen Ambon merasa bahwa minoritas Islam, baik dari Ambon itu sendiri maupun dari rantauan Pulau Jawa, semakin menaikkan status kekuasaannya hingga mereka merasa kalau minoritas Islam itu sudah mengancam pribumi Ambon, dan pada akhirnya terjadilah konflik Ambon ini. Konflik Gerakan Aceh Merdeka di Aceh. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah gerakan separatis bersenjata di Aceh yang lahir dari rasa kecewa kepada pemerintah. Kemunculan Gerakan Aceh Merdeka terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan tujuan memisahkan diri dari NKRI. Latar belakang kemunculan Gerakan Aceh Merdeka ini adalah konflik yang bersumber dari perbedaan pandangan tentang hukum Islam. Konflik penyerangan terhadap kelompok Syiah di Madura pada 2012. Apa yang terjadi di Sampang, Madura terhadap kaum Syiah adalah bukti negara kembali mengabaikan prinsip hak asasi manusia. Hal ini terlihat ketika ada yang menjadi korban yang meninggal, luka-luka, serta rumah warga dibakar oleh sekelompok masyarakat. Pertikaian komunal di Sampang, Madura adalah bentuk bagaimana sekelompok mayoritas melakukan tindakan di luar nalar kemanusiaan. Hanya karena faktor satu kelompok masyarakat tidak berkeyakinan layaknya mereka, kekerasan yang berulang di Kabupaten Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur menunjukkan negara gagal melindungi warganya sendiri. Akibat pemahaman tidak utuh, agama mudah dimanipulasi untuk berbagai kepentingan. Kekerasan berlatar agama yang terus berulang terjadi akibat agama tidak dipahami secara utuh dalam konteks sosial, politik, dan budaya zaman. Agama selalu dikaitkan dengan kebenaran absolut. Akibatnya, agama mudah dimanipulasi kepentingan politik jangka pendek. Nah, cara mengatasi upaya menangani kasus SARA adalah dengan mendekatkan diri pada Tuhan. Kita harus memahami bahwa Tuhan menciptakan keberagaman bukan untuk menjadikannya penyebab konflik dan perpecahan, melainkan agar kita belajar untuk saling menerima, menghargai, dan membantu antar sesama. Berdoa pada Tuhan sangatlah penting dalam kehidupan orang beragama. Lihat dari sila pertama Pancasila saja sudah menyiratkan akan betapa berharganya campur tangan Tuhan dalam hidup manusia. Cara yang kedua yaitu saling menghargai dan menghormati keberagaman. Cara yang pertama yaitu menghormati dan menghargai orang yang memiliki suku, budaya, asal daerah, agama, atau golongan yang berbeda dari kita. Yang kedua yaitu bergaul dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang suku, budaya, agama, dan golongan. Yang ketiga, mau mengenal dan mempelajari kebudayaan dan adat dari daerah lain. Cara yang ketiga,
tidak menyimpan prasangka buruk pada orang lain. Kasus Sarah banyak yang dipicu karena berprasangka buruk pada orang lain yang memiliki perbedaan dengan kita. Jika kita memiliki prasangka buruk, kita akan mudah dipengaruhi atau dihasut untuk melakukan tindakan tercela. Berprasangka tidak baik kepada orang lain merupakan penyakit hati yang harus dihilangkan. Walaupun sangkaan itu benar adanya, kita tetap tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Terlebih lagi, apabila prasangka buruk kita itu tidak terbukti dan hanya rekaan kita saja tanpa adanya bukti. Selain menjadikannya suatu jurang pemisah, juga dapat menjadi pemercik api perkelahian antara kita dengan orang lain. Yang keempat, mengendalikan diri. Sebagai manusia biasa yang memiliki perasaan, ada kalanya kita tidak dapat membendung suatu cobaan atau godaan dari makhluk ciptaan Tuhan lain yang mengundang kita untuk berbuat yang tidak baik. Sebaiknya kita dapat mengendalikan diri kita dari keinginan untuk berbuat yang tidak baik tersebut, karena banyak kerugiannya daripada keuntungannya. Karena Tuhan Maha mengetahui dan adil untuk umatnya. Yang kelima, tidak menyinggung atau menyakiti hati orang lain. Tidak mungkin ada asap apabila tidak ada api. Apabila kita tidak ingin diperlakukan tidak baik oleh orang lain, maka kita terlebih dahulu tidak melakukan hal yang tidak baik kepada orang lain. Memanggil atau menghardik orang dengan kata-kata yang menyinggung secara sangat besar dampaknya untuk memicu terjadinya konflik sara. Yang keenam, menjalin hubungan dengan melakukan kegiatan positif bersama-sama. Suatu hubungan sosial berarti suatu interaksi dari beberapa makhluk sosial yang terjadi di suatu lingkungan. Untuk melihara suatu hubungan yang harmonis, maka diperlukan interaksi yang harmonis pula, yaitu melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama yang melibatkan semua pihak yang dilakukan dengan bahagia. Memang bukan hal yang mudah dalam menyelesaikan sebuah konflik yang sudah terlanjur besar sampai menghilangkan banyak nyawa. Harusnya sebelum terjadinya konflik besar sepatutnya melakukan pencegahan terlebih dahulu, bisa dengan melakukan komunikasi dan mencari jalan tengah untuk menghindari konflik terjadi. Dari konflik-konflik tersebut dapat menjadi pembelajaran untuk kita dalam bermasyarakat. Hendaknya untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, karena negara kita memang berdiri atas keberagaman. Akan lebih baik untuk melakukan komunikasi jika terdapat hal yang sekiranya membuat tidak nyaman, supaya bisa mencari jalan keluarnya. Dan juga dapat bersikap lebih terbuka, khususnya dalam berinteraksi dengan orang yang berbeda budaya di dalam suatu masyarakat, karena pada dasarnya semua suku, budaya, dan agama mencintai yang namanya kedamaian dan dapat memahami ajaran agama masing-masing secara utuh. Dan harus selalu diingat untuk tidak terlalu fanatik. Indonesia itu sebenarnya diakui oleh dunia sebagai kiblat toleransi dalam beragama. Tapi kenapa sebaliknya justru di Indonesia sering terjadi konflik antar agama dan sering kita jumpai juga menggunakan kekerasan dalam masyarakat. Banyak dalam masyarakat yang masih mendengarkan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Mereka masih menganggap bahwa agama yang dianutnya paling benar dan agama yang lain salah. Islam menjunjung tinggi prinsip toleransi selama tidak tercampur dalam perkara iman dan akidah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan dan keberagaman ras, agama, budaya, suku, bahasa, dan warna kulit adalah fitrah umum manusia. Sebagai ajaran moderat, uman wasatta, Islam memegang erat nilai toleransi dan menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Terdapat jenis toleransi dalam Islam yang telah diatur dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Adapun Surat Al-Mumtahanah ayat 13 juga mengajarkan sikap toleransi antar sesama. Isinya adalah Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Keragaman atribut manusia itu tergambar dalam surah Al-Hujarat ayat 13. Artinya, wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam Islam, toleransi dikenal dengan istilah tasamu atau tenggang rasa. Pengertiannya adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia.
Umat beragama perlu merenungi kembali persoalan ini. Bagaimana agama bisa menjadi kekuatan moral dan spirit umat untuk melakukan aksi yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Bukan sebaliknya, merusak tatanan sosial karena pada dasarnya semua suku, budaya, dan agama mencintai yang namanya kedamaian. Karena setiap agama memiliki nilai-nilai kebaikan dan misi penegakan moralitas. Munculnya penilaian satu kelompok dengan kelompok lainnya biasanya menjadi pemicu konflik umat beragama. Setiap orang boleh memiliki pendapat penilaian sendiri, tetapi alangkah baiknya kita tidak terprovokasi atau memprovokasi orang lain supaya konflik dapat berkurang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.